Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu semua, teman-teman semua, welcome back to my channel dengan saya Andika. Oke, pada video kali ini saya mau sharing-sharing buat Bapak Ibu atau teman-teman semua yang lagi cari instrumen investasi di properti. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Jadi ketika teman-teman atau Bapak Ibu semua ingin investasi properti, itu ditentuin dulu nih goalsnya itu investasi properti buat apa gitu ya. Misal gitu ya, sebelumnya teman-teman atau Bapak Ibu semua ini harus tahu dulu bahwa investasi properti itu lebih kepada jangka panjang ya. Jadi instrumen investasi itu kan banyak ya, ada saham, ada emas, ada properti dan macam-macam ya. Nah, salah satunya adalah properti. Nah, untuk jangka panjangnya itu adalah properti, dan semua pebisnis atau semua investor itu biasanya pasti menyarankan atau berinvestasi properti ya. Karena apa? Karena untuk jangka panjang, dan properti itu tidak tergerus nilainya. Beda misalkan dengan kita nyimpan uang gitu ya, ada inflasi dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita berinvestasi properti, ada yang namanya capital gain ya. Nah, capital gain itu apa? Capital gain itu kenaikan dari harga tanah. Jadi misalnya sekarang Bapak Ibu beli 400.000 per meter misalnya ya. Terus kemudian 5 tahun lagi bisa jadi 1 juta per meter gitu. Itu namanya capital gain. Nah, ketika Bapak Ibu atau teman-teman semua ingin berinvestasi properti, tentunya yang pertama tujuan goalsnya apa? Ya, pertama, apakah dari properti itu mau diproduktifkan ya, atau cuman mau buat aset aja gitu ya. Nah, kalau cuman buat aset aja nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu kalau kata guru saya itu kayak tanpa sadar gitu ya kalau orang punya properti. Kenapa? Karena tadi sekarang nih Bapak Ibu beli tanah banyak nih, misalnya beli tanah ribuan meter gitu ya, atau berhektar-hektar gitu ya. Misalnya ribuan meter dah, atau ratusan meter gitu kan. Dari gaji disisihin, dari penghasilan disisihin untuk beli properti. Nah, beli awalnya berapa ratus meter, berapa meter gitu, nambah jadi nanti banyak gitu ya. Nah, misalnya sekarang beli harga 400.000 per meter. 5 tahun lagi Bapak Ibu misalnya beli sekarang 1000 meter misalnya, ini contoh. Nah, 1000 meter berarti 400.000, berarti berapa tuh? Sekitar 40 juta kalau 100 meter ya. Kalau 400.000 berarti kalau 1000 meter 100 juta ya. Nah, ketika dia naik misal 5 tahun lagi ya, itu harganya sudah 1 juta per meter misalnya. Bapak Ibu punya 1000 meter, berarti punya aset tanah yang seharga 1 M berarti ya gitu. Nah, 1 miliar ini kan tanpa sadar ya, dulu Bapak Ibu beli 400 juta, 5 tahun lagi jadi 1 M. Itu kan kaya tanpa sadar ya, kita nggak ngapa-ngapain, cuma beli tanah, tok udah ditinggal gitu. Nah, itu kalau cuma buat sekedar aset gitu ya. Tapi kalau mau diproduktifkan bisa gitu ya, tergantung produktifkannya jadi apa. Kalau misalkan jadi kos-kosan, nah tentunya Bapak Ibu cari tanah yang dekat-dekat kota. Tentunya kalau dekat-dekat kota itu udah nggak ada lagi yang harganya 400.000 per meter ya, 1 juta per meter aja udah nggak ada gitu ya. Di Jakarta nih misalnya, yang dekat pinggir-pinggirnya Jakarta kayak Tangsel, BSD, terus kemudian Bekasi ya, Depok, itu harganya aja udah minimal ya. Di Tangsel aja, di Ciputat itu udah minimal 5 juta sampai 10 juta per meter gitu. Nah, itu dia Bapak Ibu. Kalau misalnya mau bikin kos-kosan, otomatis kan cari tempat yang ramai, apakah dekat kantor ataupun dekat kampus ya. Nah, itu pasti harganya tinggi. Tapi kalau misalnya kita cuma misalnya kita cuma pengen isiin gaji gitu ya, iseng-iseng investasi, bisa ke tanah murah misalnya, kayak tanah kafe kan banyak ya sekarang ya. Nah, itu biasanya harganya lebih murah, dan tapi jangan berharap bahwa daerahnya itu dekat dengan kota gitu ya. Karena tentu kalau harganya murah agak jauh, tapi nggak masalah, beli jauh tapi beli banyak gitu ya. Nah, yang penting Bapak Ibu bisa memastikan bahwa di sini capital gainnya cepat naiknya, banyak naiknya dan cepat naiknya gitu ya. Nanti ada beberapa video saya bagaimana cara ngelihatnya, cara gampangnya ya untuk ngelihat
capital gain tanah itu biar cepat naik dan banyak naiknya gitu ya. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi tentuin dulu. Nah kalau misalkan tanahnya jauh, kira-kira buat apa nih? Ya tentu nggak bisa buat kos-kosan gitu ya. Bisa Bapak Ibu misalnya bikin kebun jamur gitu, peternakan jamur gitu ya, atau bikin kolam lele gitu ya. Nah itu nanti dijual lagi bekerja sama dengan petani atau orang lokal gitu ya, orang setempat kayak gitu. Tinggal disesuaikan. Misalnya Bapak Ibu beli di tanah di Luiliang nih misalnya. Orang Luiliang tuh biasanya apa sih? Biasanya bertani, tani apa misalnya jualan pisang misalnya, atau jualan singkong gitu ya. Ya udah kerjasama aja ke petaninya gitu kan. Nah lebih enaknya lagi kalau misalkan misal Bapak Ibu beli tanah kafling, dan tanah kafling itu udah berkonsep gitu ya. Kayak di Bogor Barat Agro Hills ya, itu di di Luiliang ya, itu Bapak Ibu bukan cuma beli tanah kafling, tapi nanti dapat bibit buah unggulan dan juga pisang Cavendish gitu ya, bibit pisang Cavendish, di mana nanti di situ kaflingnya ini bukan project kafling, tapi juga project wisata agrowisata. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti main ke lokasi, itu tentu Bapak Ibu melihatnya bukan sekedar project biasa gitu ya, project kafling biasa, tapi dia membuat yang namanya wisata. Dari cor-corannya aja itu tebel gitu ya. Nah terus kemudian jadi konsepnya itu lebih enak. Bapak Ibu beli tanah nih dapat bonus buah-buah unggulan, bibit buah unggulan sama pisang Cavendish. Terus kemudian nanti itu kan banyak nih ya customer yang beli tanah kafling di situ, kemudian akan jadi kebun. Apakah kebun misalnya kebun pisang gitu ya, kebun buah unggulan, macam-macam nih buahnya ya. Ada kayak durian dan sebagainya gitu. Nah, nanti di situ bukan hanya kafling kafling aja, tapi ini project wisata komersil ya Bapak Ibu ya, bukan sekedar wisata tok gitu doang. Wisata komersil. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kayak ke Ancol kan masuk tiket bayar gitu ya, atau misalnya ke Mekarsari atau ke Ragunan dan sebagainya, itu banyak tempat wisata kan berbayar gitu ya. Nah, ini akan dibuat seperti itu. Jadi nanti ada manajemen wisatanya yang akan mengelola. Jadi Bapak Ibu punya tanah di dalam tempat wisata, enak banget. Dan nanti pemilik kafling itu tentu punya dapat kartunya. Jadi nanti ada manajemen yang mengelola gitu ya. Nah, ketika ada wisatanya, terus kemudian juga ada kebun-kebunnya milik si pemilik kafling, ini akan menjadi potensial gitu ya untuk apakah pengelolaan kebunnya gitu ya, bagi hasil dan sebagainya gitu ya. Nanti tinggal kepada manajemen wisatanya gitu. Nah itu enak banget. Apalagi nih misalnya Bapak Ibu beli kafling di sini, ini view-nya aja udah bagus. View-nya 360 derajat itu pegunungan, terus ada view sawah, dan yang paling enak lagi aksesnya udah gampang kemana-mana gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli tanah kafling di sini, kalau Bapak Ibu baru pertama kali survei, tentu Bapak Ibu akan merasakan kalau di weekend itu macet. Itu tandanya apa? Tandanya rame gitu ya. Karena di sini di Luiliang itu udah ramai banget, ada terminal, ada bank ya, ada bank BTN. Nah, bank BTN ini kalau di dunia properti ya biasanya untuk menjadi acuan bahwa tempat itu ramai atau enggak, potensial atau enggak gitu. Biasanya kita akan ngelihat, ada kantor cabang BTN nih, karena BTN itu kalau bukan kantor cabang itu nggak mungkin di tempat pelosok gitu ya, nggak mungkin di tempat yang nggak berkembang, pasti di tempat yang berkembang. Kalau ada gampangnya, kalau ada kantor cabang BTN berarti daerah situ berkembang gitu. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Pokoknya nanti Bapak Ibu ini konsepnya keren banget ya. Ada Flying Fox, ada pokoknya tempat wisata ya komersil yang tadi Dika bilang. Jadi kalau ada yang mau ditanya-tanya silahkan Bapak Ibu hubungi kontak Dika di bawah ini. Nanti survei aja biar lihat langsung. Nah tapi buat gambaran nanti Dika kasih video untuk gambaran kaflingnya seperti apa ya. Nah kalau misalnya Bapak Ibu datang ke sana, itu proyeknya benar-benar jadi kayak awalnya bukit ya, terus dibelah gitu ya, dan cor-corannya itu tebel standar, jadi standar tempat wisata. Jadi kalau misalnya tempat wisata cor-coran tipis gitu ya, itu kalau dilewatin bus aja ya udah patah gitu ya. Nah kalau di Bogor Barat Agro Hills ini tebel, jadi insya Allah untuk memang karena standar kita ya nanti kan dilewatin tempat bus wisata gitu ya dan sebagainya gitu. Jadi biar aware, jadi kita terstandar gitu ya. Bahkan logonya aja dan namanya Bogor Barat Agro Hills ini itu sudah dipatenkan Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar keren ini proyeknya. Jadi Bapak Ibu menguntungkan juga gitu ya. Kalau misalkan beli tanah kafling
tapi pengen diproduktifin bisa gitu ya, yaitu dengan kebun-kebun. Kalau saran saya sih kebun-kebun aja gitu, jadi bapak ibu udah enak gitu loh, apa namanya, nggak perlu ngelola gitu ya, tinggal ya nanti manajemen manajemen wisata seperti apa gitu ya. Nah oke, seperti itu bapak ibu ya, nanti kita lihat video berikut ini buat gambaran tanah kafling Bogor Barat Agro Hills. Yuk kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua, bapak ibu semua. Ini adalah kafling Bogor Barat Agro Hills. Lokasinya berada di Lewiliang. Ini daerah yang sangat metropolitan ya, tapi view-nya cakep banget ya. Nah ini bapak ibu bisa lihat ya, keuntungan bapak ibu beli tanah kafling di Bogor Barat Agro Hills. Yang pertama tentunya harganya sangat murah, karena mulai dari 47 juta per 100 meter. Dan dengan harga yang sangat murah itu, bapak ibu bisa dapetin kafling yang berada di kawasan metropolitan. Dan yang kedua adalah view-nya bagus ya. Itu sudah ditanemin ya pohon-pohon pisang gitu, bapak ibu bisa bikin saung-saung ya. Nah ini pohon pisang ini adalah pohon pisang yang sebagai bonus. Jadi nanti bonusnya ada pohon pisang Cavendish dan juga buah unggulan. Dan ini view-nya cakep banget bapak ibu ya. Tuh, ada view sawah, ada view pegunungan 360 derajat ya. Terus kemudian view sungai, dan ini keren banget. Jadi bapak ibu punya tanah murah di kawasan metropolitan, yang mana nanti capital gain-nya naik, ditambah juga view-nya itu cakep banget ya. Ada view sawah, view pegunungan itu 360 derajat gitu ya. Terus kemudian juga ada view sungai. Dan ini yang ketiga adalah, terus bapak ibu bisa bikin saung-saung kayak gitu ya, enak banget gitu kan. Terus ada tanaman-tanaman pisang gitu ya, buah-buah unggulan. Dan yang paling kerennya lagi adalah, ini bukan cuman project kafling biasa ya, tapi ini proyek tempat wisata. Jadi bapak ibu punya tanah di dalam tempat wisata. Jadi kalau misalnya bapak ibu nih ke tempat wisata, misalnya ke Ancol gitu ya, atau ke Ragunan, atau ke Mekarsari, atau tempat wisata lain, kan tentunya bapak ibu nggak bisa punya tanah di sana gitu ya, di dalam tempat wisatanya itu gitu ya. Tapi di sini bapak ibu bisa punya tempat wisata, punya tanah di dalam tempat wisata gitu. Jadi nanti ada manajemen wisatanya juga ya, perusahaan yang mengelola wisatanya itu. Dan ini wisatanya adalah agrowisata, yang mana tempat wisata agro dan juga eduwisata gitu. Jadi nanti ada kebun, kan bapak ibu dapat kebun bibit buah unggulan ya. Nah nanti jadi wisata kebun buah unggulan, di mana kebun-kebunnya itu milik bapak ibu gitu ya. Terus kemudian ada flying fox, ada camping ground dan lain-lain gitu ya. Nah itu, ini keren banget bapak ibu ya. Lihat bapak ibu, tadi ada bundaran ya tuh. Terus cor-corannya juga cor-coran standar tempat wisata gitu. Karena kan kalau tempat wisata pasti dilewatin bus pariwisata, bener ya. Nah oleh karena itu cor-corannya juga bagus gitu ya. Road jalannya juga besar gitu, lebar. Terus kemudian juga pokoknya keren banget bapak ibu ya. Ini jadi tempat wisata investasi yang sangat-sangat menguntungkan. Udah harganya murah, tanahnya lokasinya metropolitan, untung banget itu capital gain ya. Terus kemudian ditambah di dalam tempat wisata gitu, itu bakal keren banget. Informasi lebih lengkap silakan hubungin nomor di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.